Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Siapakah kepemimpinan era setelah Prabowo? Tampaknya Prabowo hanya akan satu periode karena faktor usia. Sekarang 73 menjadi 78. Dan faktor kesehatan memungkinkan dia akan menjadi kingmaker dan dia akan mengajukan ya sebagai calon presiden 5 tahun lagi adalah tentu saja Fadlizon ya, yang sekarang diangkat sebagai Menteri Kebudayaan. Yang kedua tentu SBY akan mengajukan AHY. Dua-dua anak muda ini cocok ya dari segi kapasitas intelektualnya, bisa menjadi pemimpin leader di masa depan ya, dari segi keluasan bacaan dan juga kematangannya di dalam organisasi. Karena kedua orang ini tidak punya track record ya, membaca komik misalnya, tapi yang dibaca adalah tentu bacaan-bacaan yang relevan dengan pengembangan intelektual mereka dan juga wawasan kebangsaan keduanya. Tentu yang ketiga yang akan muncul pada level kepemimpinan nasional di masa depan tentu bukanlah Fufu Fafa atau Blok Medan ya, dinasti politik yang kemarin dengan susah payah dibangun dan dengan menuai kritik yang keras dari civil society tentu akan meluruh seiring perjalanan waktu 5 tahun sejak sekarang. Meskipun Fufu Fafa itu seolah-olah dia berhasil ya menapaki tangga untuk tangga berikutnya tahun 2029, tapi persaingan yang keras secara intelektual dan juga jaringan politik yang semakin kuat ya, baik dari Demokrat maupun dari Gerindra, akan menutup harapan Fufu Fafa dan Blok Medan yang tidak punya partai. Sementara yang ketiga yang akan muncul ke depan tentu saja orang yang semacam kuda hitam, apa bahasanya kuda hitam itu, yaitu tentu saja Anies Baswedan ya, yang mempunyai track record yang sangat bagus saat dia jadi gubernur. Anies Baswedan yang memiliki kecakapan teknis dalam mengatur pemerintahan di level DKI itu sangat meyakinkan ya untuk kembali masuk dalam orbit nasional, di pentas nasional, menjadi calon presiden ya, bersaing mungkin ya dengan Fadlizon dan mungkin juga dengan siapa itu AHY. Setidaknya 3 orang itu adalah bintang di langit zaman 5 tahun ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat Dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan
kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.